selamat ya Om gitu kan, terpilih jadi presiden Permai gitu kan. Jangan pikirkan gaji gitu kan, yang menggaji itu nanti yang dari atas sekali gitu kan. Permai adalah punya masyarakat Indonesia yang ada di Brunei Darussalam ya kan. Saya nggak tahu fenomena komunitas-komunitas itu muncul ayah. Bagaimana Permai menjadi memayungi ini semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di vlog Doni in Brunei. Sebenarnya nama vlognya Doni in Brunei. Jadi hari ini kita kedatangan tamu, masih bersama Dr. Ayub, teman setia. Hari ini kita kedatangan tamu Presiden Permai, Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei. Nah, Permai ini adalah wadah yang menaungi seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Brunei, iya Pak ya. Dan tentunya di bawahnya Permai banyak sekali grup-grup lain dan juga bidang-bidang usaha, bidang-bidang yang lainnya yang nanti kita juga akan dengerin apa-apa aja sih sebetulnya yang ada di Permai, termasuk bagaimana kalau kita mau bergabung di Permai. Selamat datang Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin awalnya ini dulu perkenalan diri Pak. Ya kita udah tahu, teman-teman yang di sana belum tahu mungkin namanya, terus jabatannya sekarang Presiden Permai untuk periode yang kapan gitu Pak? Terima kasih Pak Doni. Ya, nama saya Muhyiddin bin Marta bin Umar ya, Muhyiddin Umar. Jadi Umar itu sebenarnya itu kakek saya. Oh oke. Ya. Tapi saya pakai karena kayaknya keren namanya. Silahkan nanti. Iya. Saya asli Tegal, Jawa Tengah. Dan dulu pendidikan kuliahnya di Jakarta. Di Jakarta itu dari tahun 2000 ya. Tapi sebenarnya tuh dulu, ini kilas balik dulu ya. Dulu sebenarnya tuh saya semenjak kecil sering ke Jakarta karena orang tua saya adalah orang yang merantau ke Jakarta. Ya. Nah, saya dari kecil walaupun saya sekolah lahir di kampung ya kan, sampai sebelum saya masih ingat ya, sebelum saya sekolah masuk SD, saya pun sering ingat dulu diajak bapak ke Jakarta sama ibu ke Jakarta untuk ngikut bapak. Ya, dulu bapak itu jualan bakso di Jakarta. Saya ingat semua daerah-daerahnya pun, walaupun saya waktu itu belum sekolah, belum SD ya, saya ingat ya, kebun pisang di Jakarta. Itu di sana tahun 80-an berarti ya, karena saya lahir 80 ya. Nah, sampai yang unik lah ya, saya pergi, ini saya ceritain yang ini ya dikit. Soalnya itu memori ya, waktu kecil sebelum sekolah saya kalau ke Jakarta ataupun pulang dari Jakarta naik bus dan saya selalu berdiri, saya ingat banget. Dan waktu itu lagu-lagu yang sering saya ingat ya kan, itu kayak lagunya Erbi Kulit, kayak gitu ya kan, Papet ya, Yani Johan gitu kan. Makanya kalau ada lagu-lagu kenangan itu saya ingat ya kan, waktu itu saya tuh di Jakarta ya kan, naik bus saya berdiri dari kampung sampai Jakarta, saya berdiri nggak tidur. Begitu juga kalau pulang ya kan, saya sukanya begitu, teringat aja tuh. Nah, akhirnya saya singkat cerita sekolah sampai dari SD ke Sanawiyah ya kan. Sanawiyah mestinya jalurnya itu ke Aliyah ya kan. Nah, karena saya waktu itu mau ke Aliyah ya, mau ke Aliyah, terus kata bapak saya, ya saudara kamu ustadz ya kan, masa kamu mau jadi ustadz juga gitu. Nyaingin dong ya kan. Oh gitu, ya Allah ya kan. Akhirnya saya ya udahlah ya kan, saya akhirnya waktu itu langsung banding setir ya kan.
dari sanawiyah saya langsung ekstrim sekali ngambilnya itu bukan SMA, langsung ke STM. Oh, STM. Ya kan? Saya ke STM. Ya kan? Dan ya ini sebagai motivasi ya kan buat generasi saya, khususnya saya dari SD, dari masuk sekolah sampai lulus itu tidak pernah ranking 2, tetapi ranking 1. Ya, tentu itu doa dari orang tua ya kan. Kenapa alhamdulillah dikasih prestasi di sekolahan ya kan. Begitu juga di sanawiyah ya, saya juga sampai saya pernah terakhir saya pernah, walaupun saya bahasa Inggrisnya nggak pintar ya kan, tapi waktu sanawiyah saya pernah, dulu ada namanya Praepta ya. Praepta saya nilainya itu paling tinggi waktu itu Inggris, dan saya dicerita ya supaya semangat aja gitu, semangat ya. Bukan saya sombong-sombong, nggak, maksudnya supaya semangat ya kan. Paling tidak kalau misalkan ini nanti ada video ya kan, anak saya itu nanti sudah besar melihat, oh paling tidak pernah direkod oleh Pak Doni gitu kan. Jadi memori tersendiri. Iya, memori tersendiri. Nah, sanawiyah begitu juga, saya ranking lah gitu kan, sampai saya lulus, saya mendapat hadiah. Waktu itu hadiahnya tuh untuk memotivasi barangkali ya, saya dapat 10 besar, saya dapat seragam untuk meneruskan ke SMA yang warnanya abu-abu. Ya. Oke. Iya, akhirnya saya meneruskan. Begitu juga di STM, saya dapat prestasi sana ya, sampai juara 3 umum sekolah, dan saya dapat beasiswa. Akhirnya dari sana saya dikasih tahu sama bapak untuk lebih apa ya, mungkin supaya jiwa entrepreneur saya ya, kemandirian gitu ya, itu supaya tumbuh ya kan. Kalau bisa kamu kuliah tetapi sambil bekerja ya kan. Saya seperti teman-teman bapak ya kan, di depan kontrakannya itu kan, itu sambil jahit tapi dia jadi ini sekolah di IKIP ya. Kamu juga kalau dapat ya seperti itu ya kan. Akhirnya lulus lulus STM, waktu itu saya ngelamar langsung diterima di Jakarta. Bahkan surprise, surat penerimaan itu datang ke kampung, dikirim oleh perangkat desa ya kan, yang menyatakan bahwa saya diterima dan harus pergi ke Jakarta. Akhirnya singkat cerita saya ke Jakarta. Setahun kemudian saya melanjutkan kuliah. Waktu itu saya pernah daftar di Mercu Buana. Di Mercu Buana saya ambil manajemen, lulus ya kan, masuk. Tapi saya nggak masuk ya kan. Saya melihat ada lagi satu universitas swasta yang agak keren, namanya Esa Unggul. Di Kebon Jeruk kan. Iya, Indonesia Esa Unggul ya kan. Karena di situ kan yang kuliah juga banyak kan orang-orang, minta maaf ya, Chinese gitu kan, maksudnya orang-orang berduit gitu kan. Saya kepengen nyoba gitu kan, kayaknya keren juga gitu kan, dan iklannya juga di koran-koran nasional waktu itu. Akhirnya saya daftar juga di situ, diterima juga. Dulu pernah nyoba di UMPTN ya kan, tapi gagal ya udah ya kan. Akhirnya saya untuk lebih dekat di tempat kerjaan, karena kerja di Kebon Jeruk, saya milih di kampus-kampus lebih dekat dari Kebon Jeruk. Nah di situ. Selepas itu lulus, saya waktu itu ngomong sama, kebetulan dulu bos saya di Jakarta itu pun ngajar di Trisakti. Saya mau ngambil teknik industri, Pak ya kan, nggak apa-apa ya kan. Dan teknik industri itu kan manajemennya orang teknik gitu kan. Akhirnya saya ngambil teknik industri, yang di manajemen, yang di Mercu Buana saya tinggalkan. Alhamdulillah lulus sana, dan akhirnya itu kerja di Jakarta sampai beberapa tahun. Kemudian 2009 saya pergi ke sini ya kan, karena saya ngelamar di sini, diterima waktu itu dari perwakilan Brunei, pergi Jakarta untuk interview. Akhirnya diterima, akhirnya saya pergi ke sini sampai sekarang. Jadi masuk Brunei 2009 ya? 2009. Berarti sama saya. Sama ya? Saya Oktober 2009. Oh, lebih masuk awal. Brunei. Saya Agustus. Iya. Om dokter masih udah. Oh, saya berarti lebih awal ya, Agustus. Iya. Saya lebih senior. Lebih senior ya, paham. Iya. 2006. Iya. Dari Bujang di sini. Iya. Dan pantas ya kalau untuk mendapatkan ya. Berarti habis kuliah ya? Kita 2 tahun sempat. 2 tahun setelah kuliah? Iya, 2 tahun sempat kerja di Jakarta, di Indonesia. Iya.
Itulah. 2009 sampai sekarang Iya, masih di perusahaan yang sama. di perusahaan yang sama. Waktu kuliah itu kan tadi sambil bekerja itu bekerja di Oh iya, mana ya? saya di otomotif. Karena dulu saya STM-nya tuh otomotif ya kan. Oke. Saya ada kenangan juga ya. Di STM saya mungkin orang itu waktu itu seneng menghafal. Saya sebenarnya itu bukan orang yang eksak banget ya kan. Sampai saya ingat waktu itu pelajaran PMP aja dapat 100 saya pernah. Moralnya bagus banget. bukan itu, tidak menggambarkan seperti itu sih ya kan. Nah, maksudnya saya nggak mau maksudnya itu saya dulu di STM ya kan, di otomotif ya kan. Nah, terus karena dari STM ya saya kerjanya itu dulu di dealer gitu, dealer mobil. Ya. Sambil bekerja malamnya sama Sabtu Minggu saya kuliah. Gitu. Luluslah 4,5 tahun karena saya ngambil cuti 1 semester, nggak punya duit waktu itu. Terus 2009 ke Brunei, Iya. ya kan, dapat kesempatan ke Brunei. Iya. Nah, dari 2009 sampai sekarang itu, ini kita masuk ke intinya. Siap. Kenalannya dengan Permai itu kapan dan di mana sih? Iya, saya sebenarnya tuh banyak yang merekomendasikan atau mengajak gitu ya, mengajak ayo dong gabung ke Permai gitu. Banyak sekali orangnya, ya. Kalau saya sebutkan mulai dari dulu Pak Mufti itu kerjanya tuh di BLNJ kalau nggak salah, ya kan. Itu berkali-kali ngajak sekitar tahun 2010-an awal lah, saya setahun di sini sudah diajak ayo gitu kan. Ada pengajian juga di Permai loh gitu kan. Mungkin yang dimaksud Zanjabil kali ya kan. Nah terus akhirnya enggak juga ya kan, saya belum gabung ya kan. Terus diajakin terus berkali-kali, kalau nggak salah saya ingat 2 kalian lah sama Ustadz Samsul Bahri USB ya kan. Ya. Karena beliau kan dulu sering sembayangnya di ini juga di Jami Asri ya kan. Saya kadang-kadang sembayang di Jami Asri ya kan. Ayo dong ke sana gitu kan. Akhirnya enggak juga, saya enggak belum tergerak hatinya. Imannya masih kuat. Imannya gitu ya. Iya iya. Nah, akhirnya waktu itu saya kenalan sama ini, bukan kenalan ya. Wasilahnya tuh dulu saya ada, karena saya kerjanya itu di otomotif ya, saya suka jual beli mobil second juga. Waktu itu saya beli mobil secondnya mahasiswa Yunisa, namanya Dr. A. Hubur. Ya, Hubur. Hubur, ya kan, Dr. A. Hubur. Saya beli, akhirnya tuh saya jual lagi. Waktu itu entah kenapa yang beli itu dosen Yunisa di situ juga. Yunisa ya kan. Nah, singkat cerita, saya sama Hubur akhirnya tuh sering ketemu, ya kan, ngobrol ya kan. Sama Dr. Hubur, akhirnya suatu ketika Mas Muhyiddin boleh nggak ya kan, tolong saya. Waktu itu saya beli mobilnya ya kan, saya udah jual, beliau sudah nggak ada mobil kan, boleh nggak tolong saya? Boleh gitu kan, apa gitu kan, anterin saya dong, kemana nih ya kan, ngisi tausiah gitu kan. Waduh, dalam hati ngisi tausiah gitu kan. Ngisi tausiah saya dimintain tolong nih, harus nih saya bilang gitu kan, masa orang dimintain suruh nganter aja nggak ini kan. Akhirnya boleh, di mana gitu kan. Di tempatnya ini Dr. Ansori gitu kan, di Tanjung Nangka gitu kan. Akhirnya oke, janjian datang ke sana. Nah dari sana akhirnya kami intent. Kebetulan di Dr. Ansori kan ada gajian setiap 2 minggu sekali di rumahnya, di rumah beliau gitu kan. Satu ketika akhirnya Dr. Ansori jadi host Zanjabil. Akhirnya ngajak saya juga. Nah dari situ karena saya dulunya sering ketemu di sana, akhirnya saya mau dong ya kan, ke Zanjabil. Nah disitulah saya awal mula dikenalkan oleh Dr. Ansori dengan orang-orang Permai melalui Zanjabil. Akhirnya ya udah, akhirnya saya kenal banyak orang di situ. Jadi pintu masuknya Zanjabil ya? Zanjabil, ya Zanjabil. Menarik juga. Ya memang kebanyakan mungkin Zanjabil jadi salah satu pintu masuk ya untuk Permai. Iya, karena itu memang tempat ini ya, hal yang sangat positif sekali di situ kan. Tapi walaupun berkali-kali diajak, tapi itulah
itulah Hidayah itu. hidayah di situ, hidayah terbuka di situ gitu. Iya. Karena yang paling mudah untuk orang-orang untuk ke yang pertemuan reguler pada saat itu kan cuma Zanzabil aja kan. Iya, Lainnya setiap nggak ada. minggu ya. Jadi ya itu mungkin yang jalan termudah gitu. Iya. Setelah itu bukan encounter apa namanya, pertemuan selanjutnya ke Permai. Iya. Jadi kan tadi baru berkenalan dengan Permai ini. Iya. Masuknya Permai Masuknya Permai periode sebelum saya, periode Pak Ustadz Hanafi. Hanafi. Iya. Ustadz Hanafi. Ya, saya inilah ikut-ikut di Zanjabil lah gitu kan untuk jadi marbot gitu ya. Sebelumnya duduk di belakang sama saya. Iya, iya. Saya jadi ingat ya kan, Dokter Ayub sekalinya datang berdiri tanya ya kan. Saya lihat, wah orangnya berjenggot pakai jubah, keren juga kalau tanya. Iya, iya. Saya selalu tanya dari belakang, paling belakang kan. Iya ya kan. Ini kayaknya orang pinter banget, orang intelek banget gitu. Ternyata memang benar ya kan, nggak salah gitu. Kalau ada pertanyaan dari beliau, saya selalu melihat orangnya ini yang berjenggot ya gitu. Pakai jubah putih lagi ya. Iya. Sufi sekali lah. Iya, iya. Penampilannya. Iya. Imannya enggak. Oh, luar biasa imannya. Agamis banget. Padahal pada waktu itu kan ada orang-orang lama yang maksudnya sudah mengampu di Permai itu lama. Kemudian kenapa waktu itu kira-kira apa lah, bukan apa? Kenapa Pak Mukidin waktu itu menjadi salah satu kandidat kuat dan langsung menang dibanding orang-orang lama yang di Permai gitu? Padahal kan keikutan penyertaannya juga kan termasuk aneh ya? Nah, baru ya? Ya unik nih. Kan Bapak Pak Mukidin kan bergabung Permai 2000. Pak Hanafi berarti 8 ya? 2008 ya? Iya. 8 Ya, beliau 18 19 gitu kan. 18 19 ya. Atau- Sebelumnya Pak Cecep ya? Enggak. Sebelumnya Pak Dida. Oh iya Pak Dida. Iya. Pak Dida. Pak Dida Ayandi baruan itu ya. Hah? Pak Dida Pak Yadi baru Enggak. Pak Mukidin. enggak. Pak Dida, Pak Hanafi. Pak Hanafi terus Apa saya. itu? Iya, Oh, iya. iya. Pak Ustadz Hanafi 2019 2018 2019 kalau nggak salah ya. Nah, Berarti saya kan wibawanya luar biasa gitu. Anak Bisa, baru ya. yang maksudnya punya maksudnya potensi yang besar sehingga para jamaah itu mencalonkan. Tapi sebelum itu kok mau kan ini kayak oke lah, pekerjaan Presiden Permai itu bukan suatu pekerjaan yang mudah kan. Iya, betul. Gitu. Kok yang mau gitu sebelum masuk ke pemilihan kan pasti ditanya dulu kan. Iya. Mau nggak gitu ya, kok mau. iya, gimana ya? Karena waktu itu ini uniknya di Permai ya, demokrasi banget ya kan. Demokrasinya kenapa? Karena ada KPU-nya juga gitu kan. Sampai ada KPU-nya, KPU Permai kan. Pemilihan presiden Permai ada KPU-nya juga. Nah, KPU itu kan harus mencari ini harus memunculkan atau mencari ya dalam hal ini kandidat gitu kan. Ya sebenarnya karena kandidatnya waktu itu karena cuma 2 ya. Saya dengan Pak Cecep gitu kan. Seandainya tuh banyak kandidat lagi mungkin saya juga nggak masuk gitu kan. Ya kan karena adanya itu ya mungkin saya sendiri juga pertanyaannya kok mau gitu ya. Karena Sorry Pak kalau sensitif tapi ya. nggak apa-apa ya kan, nggak apa-apa ya kan. Tanggung jawabnya besar. Iya. Sosial. Ya karena saya waktu itu kan karena ada Pak Cecep aja ya kan. Dan waktu itu sampai saya ingat sampai detik-detik terakhir belum ada kandidat lain ya kan. Ya saya harus ya dalam tanda itu menemani dong ya kan. Masa Pak Cecep sendiri gitu kan. Kayak gitu aja sih ya kan. Dan saya juga waktu itu ya karena tergerak ingin menemani aja. Ya karena waktu itu ya saya dihubungi oleh ini petugas KPU ya kan. Daftar dong gitu kan. Kayak gitulah ya kan. Saya nggak langsung ngomong iya waktu itu, saya cuti kan. Saya kan waktu itu di kampung. Iya. Saya bilang, wah saya nggak bisa, kalau dipaksa kayak gini saya nggak bisa jawab ya kan. Kasih waktu dong gitu kan. Kalau nggak salah
minimal 2 hari deh gitu kan untuk saya kasih jawab iya atau enggak gitu kan, mau atau enggak gitu kan. Akhirnya setelah 2 hari saya belum ngasih jawaban juga gitu kan. Akhirnya dari KPU gimana jawabannya, keputusannya ya kan. Akhirnya saya ngomong juga sama istri, ini mau dicalonin jadi ini nih capres gitu kan, ya kan. Wah buat apa kata istri kan. Ya kan. Ya akhirnya akhirnya ngomong-ngomong, akhirnya ditelepon lagi ya kan, mana gitu kan. Kalau oke terus kasih CV-nya gitu kan. Akhirnya ya udah deh, saya bilang gitu. Akhirnya saya ditunggu lagi, CV saya kan belum buat waktu itu. Akhirnya ditunggu lagi deh. Akhirnya saya kalau nggak salah berapa waktu kemudian saya udahlah kasih CV-nya gitu kan. Nah baru disitulah akhirnya muncullah jadi 2 kandidat gitu aja. Jadi semangat untuk ininya, pengabdiannya cukup tinggi ya, karena belum sampai di situ sih sebenarnya. Ya, power kepepetnya lebih kan. Nah, abis itu baru lanjut nih pertanyaan yang main tadi. Yang waktu itu ya, akhirnya begitu dicalonkan sudah katakanlah resmi gitu ya. Akhirnya ya udah nerima apa yang akan terjadi nanti gitu kan. Akhirnya ada masa kampanye juga kan, ada suruh bikin visi misi ya kan. Akhirnya saya suruh voice note lah apalah gitu kan. Ya voice note lah gitu kan, saya voice note. Terus katanya di setel di sana lah kan, di tempat pemilihan gitu kan. Begitu katakanlah jadi gitu ya, terpilih gitu kan. Waduh berat juga gitu ya, terpilih kan. Nah ini yang akhirnya saya itu kuat gitu ya dalam hati ya, karena terpilih kuat untuk siap gitu. Itu sebenarnya dari abang ipar saya. Nah abang ipar saya tiba-tiba dengar ya kan, ngomong selamat ya om gitu kan, terpilih jadi presiden Permai gitu kan. Saya bilang wah presiden Permai mas gitu kan, nggak ada gaji nggak ada apa gitu kan. Abang ipar saya tuh sangat mengejutkan ya kan. Jawabannya tuh di luar sangkaan saya ya kan. Padahal saya tahulah abang ipar saya ya bukan orang yang agamis banget ya kan, bukan ustadz ya kan, sorry ya kan. Tapi ngomongnya begini, jangan pikirkan itu om gitu kan. Jangan pikirkan gaji gitu kan. Yang menggaji itu nanti yang dari atas sekali gitu kan, sekaligus ya kan. Nah dari situ, loh kok abang ipar saya sampai ngomong kayak gitu ya kan. Saya terkejut gitu kan. Akhirnya benar juga ya gitu kan, menyentuh gitu, maksudnya itu yang menggaji insya Allah langsung dari yang di atas gitu kan. Akhirnya ya udahlah ya kan, berarti ini artinya dalam tanda kutip pengabdian kepada masyarakat gitu aja, melatih saya. Akhirnya saya tergerak, ya udahlah ini hitung-hitung saya melatih bagaimana nanti suatu ketika suatu saat saya pun harus terjun ke masyarakat kan, ya kan. Walaupun saya tinggal dimanapun, saya mesti bermasyarakat gitu kan. Nah ini adalah ya udahlah latihan saya untuk bagaimana kita itu bermasyarakat, bersosial gitu. Itu aja. Jadi akhirnya saya ya udahlah, ya mantap. Itu setelah terpilih tuh. Tapi biasanya kan yang jadi faktor susah itu kan karena berizin dari keluarga, terutama istri. Tentu. Kan lihat waktunya banyak dimonopoli oleh perempuan lain. Organisasi. Sekarang iya. Iya. Wah, jam kerja udah pasti kerja dong. Kan di luar jam kerja sebelumnya kan lebih banyak untuk keluarga. Terus sekarang kepotong sama yang lain. Saya poligami itu. Iya. Gimana tapi keluarga istri lah, terutama istri ya pasti keberatan. Iya, ya kan. Iya kan? Istri keberatan juga sih, ya kan. Tapi istri juga tahu teman saya kebetulan ya kan. Saya waktu itu pulang ke kampung main ke teman saya sekolah sanawiyah dulu ya kan. Seumuran saya, kok jadi kepala desa gitu kan.
ya kan, kok jadi kepala desa, maksud desa. iya lurah gitu ya, jadi lurah ya kan, kok mampu gitu kan ya kan. Masa sih ya kan nggak mampu gitu kan ya kan, walaupun ada kerja gitu kan ya, akhirnya berusaha untuk menjelaskan ke istri dong ya kan, harus bagaimana mengatur waktu gitu kan, walaupun kenyataannya itu bukan gampang ternyata. Ternyata nggak gampang ya kan. Sogokan lah. Saya jadi presiden Brunei, uang jajan nambah nih. bulanan apa? Ya. Atau jajan baik nambah gitu. Akhirnya waktu itu saya setelah pulang dari cuti ya kan, akhirnya saya menemui penasihat juga ya, penasihat Permai ya kan, gimana nih gitu kan jadi presiden Permai gitu kan. Iya, jadi presiden Permai minimal ada 3 yang harus dipersiapkan gitu kan. Yaitu komitmen atau pengorbanan terhadap waktu, pikiran, dan juga tenaga, dan juga terkadang uang. Ya, harus siap itu. Ya kan? Pengorbanannya itu ya minimal 3 itu. Ya kan. Akhirnya ya sudahlah ya kan, saya uang sudah terpilih ya kan, saya ada apa ya, tanggung jawab sosial ya, social responsibility itu akhirnya tumbuh ya, tumbuh dan harus dikuatkan juga. Karena ini bukan komunitas biasa kan, ya saya menganggap seperti itu ya kan, bahwa ini kan legalitasnya juga jelas ya kan, konstitusinya ya atau ADART-nya juga ada di pemerintah Brunei ya kan, dan ini berdiri dari awal mulanya dari 1988 ya kan, jadi umurnya sudah 30 tahunan ya kan, dan saya lihat juga banyak kegiatan-kegiatan positif di dalamnya ya kan, itulah yang mendorong saya bagaimana untuk meneruskan melestarikan ini ya kan, karena bahasa kerennya founding father kita ya, founding father kita kan sudah bersusah payah ya kan, bagaimana mendaftarkan sampai proses itu ya, itu kan proses yang rumit ya. Artinya organisasi ini sudah terrecognize ya kan oleh Government Brunei Darussalam, ya saya punya tanggung jawab untuk memikul itu ya, bagaimana untuk merunning ya organisasi ini sebisa mungkin yang saya bisa gitu, yang sudah diamanahi itu ya kan. Nah, waktu itu juga saya harus buka-buka buku Permai dong ya kan, ADART-nya seperti apa ya kan, istilah-istilah yang harus digunakan itu seperti apa gitu kan. Bahkan waktu itu saya belum tahu kan di ADART ternyata bendahara juga harus bendahara 1, bendahara 2 ya kan. Padahal saya ingat ada, kalau di organisasi lain misalkan di organisasi politik ya, itu kan ada bendahara umum gitu kan. Nah itu pun kita ya tidak bisa serta-merta menggunakan istilah itu ya kan. Kita harus merefer kepada ADART yang sudah dibukukan, yang sudah di submit ke kepolisian. Ya, karena kita semuanya terdaftar di sana ya, di bagian pertubuhan, dan setiap tahun juga kita harus melapor ke pihak polisi ya kan, semua program kita, anggota kita, pengurus kita ya kan, sumber keuangan harus dilaporkan secara transparan. Artinya wah ini berarti bukan dalam tanda kutip bukan main-main nih gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, kalau begini bismillah lah, la haula wala quwata illa billah, insyaallah mudah-mudahan lah gitu kan sampai finish gitu aja. Tapi dengan program-program yang inilah yang sebisa mungkin kita bisa melaksanakan. Masa jabatan ada dalam ADART berapa? Kemarin kan saya mengusulkan seumur hidup loh. Ya kita kalau nggak salah di situ, nggak salah ya itu kan periode itu fleksibel, 1 tahun dan 2 pokoknya 2 tahun gitu ya, nggak tahu perubahan waktu itu, perubahan dari 1 tahun ke 2 tahunnya itu tepatnya kapan ya kan, tapi periodenya itu adalah seperti itu. Jadi setiap 2 tahun? Iya, setiap 2 tahun. Iya. Nggak ada seumur hidup.
nggak ada, nggak ada gitu kan. Belum, Iya kan. belum dirubah Nggak ada. konstitusinya, belum dirubah konstitusinya, belum tahu nanti kan. Itu kayak yang ini aja ya kan. Sensor dong ya kan. Nah, saya nggak nyebutan loh ya. Iya. Ini yang saya ingat ya waktu campaign dulu. Salah satu unggulannya adalah salah satu program unggulannya adalah Permai Bersolawat. Ya. Masalah nggak ya? Itu ini sebenarnya tuh program yang boleh dikatakan baru ya, baru. Cikal bakalnya sebenarnya itu sebelum saya ada sudah ya kan, tapi saya mau itu dibuatkan bidang tersendiri, pengurus sendiri di Permai Bersolawat gitu ya kan, karena Permai Bersolawat ini kan bagus ya kan. Sebelumnya sebelum saya menjabat jadi presiden ya kan, itu kan kita pernah tampil juga di bekerja sama dengan takmir masjid di beberapa masjid di Brunei ya kan. Nah, saya terpikir bagaimana ini kalau kita kuatkan lagi ya Permai Bersolawat ini, karena ini kan juga selaras dengan MIB ya kan, di mana Islam selawat itu kan harus kita bumikan ya kan, boomingkan juga ya kan. Ya akhirnya karena waktu itu saya juga jadi anggota takmir Masjid Jami kan. Saya terpikir, oh iya ya kan, bagaimana kalau Permai ini ya kan nanti bersolawat juga di Masjid Jami gitu kan, dan juga di masjid-masjid lain gitu kan. Tentu itu kan akan membawa, selain kita dapat pahala, juga membawa citra positif bangsa Indonesia ya, khususnya ya umat Islam gitu kan, karena itu kan momennya di Maulid Nabi gitu kan. Nah waktu itu bertepatan juga Maulid Nabi, perarakannya waktu itu kan ditangguhkan ya, kalau nggak salah ya kan, karena awal pandemi tahun 2000 ya kan, tahun 2020 ya, di Brunei masuknya gitu ya. Akhirnya ditangguhkan, yaitu ya udah, berarti kita ini adalah sebagai penggantinya, kita mengadakan safari solawat, roadshow ya kan. Wah, dan alhamdulillah waktu itu sampai lebih kurang ada 25 masjid kita berkeliling di Brunei ya. Dan memang sambutannya dari takbir-takbir masjid ya kan untuk bekerja sama dengan Permai Bersolawat itu sangat positif sekali ya, menggalakkan kalau orang Brunei ya kan bahasanya. Akhirnya ya udah, ini kegiatan yang bagus kok gitu kan. Kita tidak bisa mengadakan perarakan, ikut perarakan, tetapi ini sebagai alternatif, substitusi acara itu gitu kan. Akhirnya alhamdulillah lah, kita bukan hanya di masjid, tetapi pernah juga kita bekerja sama dengan ke rumah-rumah dan juga di salah satu organisasi kepemudaan di bawah Kementerian Budaya dan Sukan, KGBS, kita mengadakan di sana ya kan, di gedung KGBS ya kan. Ini kan saya pikir bagus lah gitu. Saya pikir ini yang paling keren tuh. Dari yang sekarang masa kepemimpinan Pak Presiden Muhyiddin Umar nih, dari Permai Bersolawat, dan saya juga pernah ikut ya, sebagai penggembira ya. Sama di beberapa masjid. Dan itu bukan hanya sisi positif dan berpahala, yang kedua dengan masyarakat Brunei pun. Dari situ masyarakat Brunei itu sangat mengapresiasi, karena itu perbauran antara orang-orang kita dengan mereka dan membawa hal positif. Dan itu memang ketika saya ikut di situ pun luar biasa, saya lihat sambutannya, suasananya, luar biasa banget gitu. Betul ya, karena saya mengamati juga ya sebagai Presiden Permai ya, dengan teman-teman di pengurus Permai Bersolawat ya kan. Itu ternyata ada perbedaan lagu ya kan, lagu Permai solawat ya kan, antara versi Brunei dan Indonesia ya kan. Dan yang di Brunei juga kepengen lantunan yang versi Indonesia ya. Ternyata itulah salah satu ini untuk asimilasi ya kan, mengenalkan juga ya kan. Inilah kita biasanya kan membawa versi adibai misalkan ya. Kalau salat Brunei gitu kan seperti itu ya kan. Nah akhirnya kita
bergantian waktu itu. Ya bahkan di masjid-masjid juga nanti sebagian takmir masjid membawakan lagu versi Brunei ya kan. Permai bersolawat menggunakan versi yang biasa kita bawakan di Indonesia gitu kan. Akhirnya di situ bagus ya sambutannya ya kan. Gitu. Ya memang perekat di situ ya. Di situ ada apa nih itu kayak pertukaran ini loh cara budaya kami ya cara berislam ya kami ya dalam hal bersolawat khususnya seperti ini loh gitu kan. Dan itu menarik ya kan. Kita tertarik juga, merekanya juga tertarik gitu, sama-sama tertarik, alhamdulillah. Nah, itu kan tadi antara interaksi Permai dengan warga lokal, warga tempatan. Nah, iya kita juga sama-sama tahu dan kita sama-sama lihat terutama semenjak mungkin sebelum Pilpres kali mulainya ya, atau setelah Pilpres ada banyak kelompok-kelompok baru tumbuh, terutama untuk yang di orang-orang Indonesia ya karena either itu berdasarkan suku, berdasarkan kepentingan politik dan segala macamnya. Nah, komunitas. Yes, ada komunitas-komunitas lain. Bagaimana Permai menjadi memayungi ini semua dan gimana sih? Karena kan terutama begitu pemilihan presiden itu berasa banget kan, banyak banget ininya Pilpres Indonesia ya gitu ya, atau pemilu Indonesia gitu ya. Iya. Ada kelompok-kelompok baru muncul. Saya nggak tahu fenomena komunitas-komunitas itu muncul apakah sudah lama sebelumnya ada, karena saya sendiri sebetulnya nggak terlalu aktif di organisasi. Yang saya tahu cuma ya Permai gitu. Tapi ternyata banyak nih kelompok. Even kalau nggak salah saya dulu sempat ada kelompok even salah satu merek mobil tertentu dengan jenis tertentu. Iya kan? Itu ada ya, sempat jadi masuk koran karena membuat acara di salah satu partai. Iya. Nah, gimana Permai, kalau saya mau bilang bukan peringkatnya Permai paling atas, tapi bagaimana Permai sebagai organisasi yang tadi dibilang legal, secara legalitas yang lengkap dan segala macam, ada nggak sih hubungannya sama mereka itu? Bagaimana Permai bisa memayungi atau how we interact with them? Inilah mungkin salah satu ini ya harapan saya nanti generasi setelah saya ya kan, atau yang menggantikan saya ya kan, ini mampu untuk punya dalam tanda kutip skill di sini ya. Bagaimana kita menyeimbangkan mereka ya, dan juga bagaimana kita itu untuk encourage mereka ya kan. Nah, supaya tidak ada katakanlah terjadi hal-hal yang kurang positif, negatif ya. Itu kita harus memelihara, itulah sebenarnya itu salah satu misi misi seorang pimpinan di Permai itu harus punya ke situ ya kan. Jadi kita berdiri di tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, ya kan? Itu adalah satu keharusan, ya. Dari dulu sampai sekarang komitmen kita kan non-political organization, ya kan? Netral, ya kan? Tidak merah, tidak kuning, tidak hijau, ya kan? Tetapi kita bening, gitu, tidak berwarna. Nah, itu yang harus kita jaga sampai kapanpun saya pikir, ya kan? Karena Permai seperti pernah saya bilang bahwa Permai adalah miniaturnya Indonesia, ya kan? Dari bangsa, suku, ras terdiri dari banyak di situ, heterogen, ya kan? Agama juga bukan hanya Islam, ya kan? Sehingga Permai juga bukan organisasi keagamaan, ya kan? Tetapi kita adalah nasional, ya kan? Nah, pada saat kita mempertahankan kenasionalan itu, ya artinya kita harus merangkul semua, ya. Kita tidak boleh memihak ke sana, ke sini, kelompok sana, kelompok sini, organisasi itu, organisasi itu, ya ini, ya kan. Baik yang itu afiliasinya di Indonesia atau enggak, kita harus mesti netral lah, netral. Nah, itu yang coba saya teruskan, ya kan, lestarikan, ya, dari pendahulu-pendahulu senior-senior saya yang sebelumnya,
Ya, karena message-nya adalah itu salah satunya, walaupun itu tidak tertulis dalam hitam putih, ya kan. Tetapi itu adalah harus kita pertahankan. Sebab kalau tidak, nanti akhirnya jadi pecah, ya. Pecah tuh dalam arti bukan pecah ini ya. Kalau saya ngomong pecah itu ekstrim ya. Akhirnya jadi tidak sehat atau tidak ada friction ya. Kita iya tidak kondusif ya. Kita bagaimana caranya eliminate friction itu? Tentu itu ya dengan pendekatan-pendekatan tersendiri ya kan, terhadap mereka itu yang memang banyak ya kan. Kalau kita merefer ke data yang ada di KBRI kalau nggak salah 60-an lebih sekarang ya kan. 60 lebih. 52. Iya 60-an lebih ya kan. Itu di negara Brunei Darussalam yang negaranya itu tidak begitu, minta maaf ya, besar ya kan. Dengan kelompok masyarakat yang berbagai berdasarkan macam-macam ya. Itu sampai 60-an lebih itu termasuk banyak lah. Ya kan? Nah, kita harus tengah-tengah ya kan. Kita harus tengah-tengah, memposisikan tengah-tengah. Mengakomodir semuanya ya. Iya. Jadi pada saat tidak sedikit juga dari mereka ya kan, yang dari kelompok-kelompok mereka itu berkonsultasi ke saya baik secara pribadi ya kan, bagaimana kedepannya kami ya kan, ya harus begini ya kan, harus begini, kita harus tetap menjaga kondisivitas dan hal-hal positif, karena kita kan sebagai bahasa kerennya itu cultural agent ya kan, atau cultural diplomat ya kan. Kita harus diantaranya seperti itu ya, kita harus jadi diplomat kebudayaan ya kan, keindonesiaan bangsa kita gitu kan, harus yang positif. Itu ya saya yang bisa saya lakukan, sampaikan ke mereka ya seperti itu ya, baik secara kita personal ya kan, maupun misalkan kadang-kadang mereka kan mengundang kami ya, mengundang saya ya kan, atau pengurus Permai gitu ya, untuk hadir di acara mereka. Ya pesan saya ya tidak jauh dari itu. Itu yang bisa kami sampaikan ke mereka ya kan. Ya maunya tetap positif gitu. Itulah ya kiat-kiat lah. Ya, hal-hal yang harus tetap dan kedepannya harus dipelihara, dilestarikan itu. Banyak banget sih. Tapi kalau saya juga tim pom-pom di Permainya saya ngikut mungkin dari pengajian Ganjabil ya, dari Tim penggembira. Tim penggembira ya. Bukan dong. Penggembira, pom-pom penggembira. Pengurus semua nih. Tapi ketika di masa dari starting Ustadz Hanafi ke Pak Presiden Umar ini kan, saya lihat sebenarnya masa-masa yang paling sulit di sini ya. Waktu sebelumnya itu memang ada dulu pemilihan presiden itu masyarakat tuh nggak dilibatkan secara politikal sampai individu sampai sedalam ini gitu di Permai. Kalau dulu itu kayaknya, sekarang tuh karena pengaruh politik di Tanah air sampai ke sini pun ke bawah. Padahal dulu mungkin nggak terlampau friksi banget di Permai sendiri, atau saya kurang dalam pengalamannya. Ini juga ya, saya juga akhirnya mau menerusin nih. Nggak tahu ini sensitif atau enggak. Jadi ada anggapan, ini sekali lagi anggapan kan, bahwa di luar sana beranggapan bahwa Permai itu adalah eksklusif, hanya untuk orang-orang yang menengah ke atas bisa dibilang, sementara yang di bawahnya nggak terlalu digarap dan segala macamnya. Mungkin baru beberapa periode terakhir ini baru kelihatan ada penggarapan untuk yang orang-orang yang di bawah atau segala macam lah, kita bilang gitu ya. Iya, apakah karena perubahan itu maka terjadi proses pemilihan yang lebih intens, atau emang karena murni faktor politik di tanah air sehingga itu juga terbawa kemari? Pemilihan lebih intens di apanya tuh? Contohnya? Itu pemilihan presiden tadi. Iya. Pemilihan presiden Permai. Oke. Bisa jadi ya, karena pembelajaran politik kita kan dari demokrasi yang berkembang di tanah air, ya kan, sehingga mereka ya mengikutkan, mengimplementasikan di Permai gitu kan. Maksudnya itu demokrasinya gitu ya. Kita
ngomong demokrasinya, ya kan. Kita kan bukan ngomongin politiknya, tapi demokrasinya. Seperti itu. Nah, iya tadi maksudnya balik lagi mengenai anggapan bahwa eksklusif ya. Eksklusif. Gini ya, eksklusif itu mungkin begini ya. Ini anggapan saya, ya kan. Mungkin bisa jadi salah, ya kan. Kan dulu itu fenomena banyaknya kelompok-kelompok sekarang, ya kan, yang diketahui oleh KBRI ya khususnya, itu kan sebenarnya belum lama sekali, ya kan. Mungkin belasan tahun yang lalu belum ada, ya kan. Ya dulu kan adanya ya permeh gitu kan. Nah, sebenarnya mungkin itu karena dulu cuma satu-satunya, ya kan. Jadi dianggap eksklusif, ya kan. Dan mungkin juga ya kadang-kadang memang kita kan harus ini ya, kita harus deket ya dengan mereka, ya kan. Memang kalau tidak deket ya akhirnya akan terstigma seperti itu. Ini makanya tak kenal maka tak sayang gitu. Iya, sebenarnya itu masalah bagaimana kita itu kalau saya pinjam bahasa belusukan gimana nih? Ya kan, ya kan. Memang trennya lagi belusukan. Iya, ya harus, maksudnya kita harus lebih ini aja, dekat ke mereka gitu aja. Dekat bukan berarti pencitraan ya, bukan berarti pencitraan, tetapi dekat itu kita harus berusaha menjembatani gitu aja, menjembatani ke mereka punya unek-unek gitu kan, apa yang pengen disampaikan, ya, kita harus berani di sana gitu. Posisi netral yang susah nih, kalau buat saya posisi netral yang susah karena setiap orang itu ada kecenderungan ya. Itulah yang memang saya dari tadi ya, dalam tanda kutip harus punya skill di sana, ya kan? Jadi walaupun setiap orang, setiap individu ya seperti Dr. Arif barangkali mau mengatakan punya preferensi kelompok tertentu, politik tertentu, ya kan, di nasional itu pasti, ya kan, itu hak setiap warga negara. Tetapi pada saat kita itu terjun atau dikasih amanah ke satu organisasi yang netral, ya kita harus menjaga amanah itu aja, ya kan. So ini berarti ini sebetulnya bulan terakhir ya? Sebenarnya bulan terakhir. Kita harusnya ada pemilihan presiden. Iya, harusnya ada, ya kan. Mungkin diperpanjang. Jadi enggak dong. Kita harus ini dulu, ya kan. Kita harus musyawarah bersama sebenarnya, ya kan. Karena tadinya kan begini, kita tidak mungkin rasanya tuh mengadakan pemilihan presiden secara terbuka, maksudnya itu di alam terbuka gitu ya. Karena kan baru di bulan Desember ini juga dibuka, kita itu bisa berkumpul, gathering gitu kan ya. Sebelumnya kan kita tidak ada ekspektasi ke sana. Jadi pemilihan presiden secara umum waktu itu belum tergambar, ya kan. Ya bagaimana kita ngurusin diri sendiri untuk tidak berkontak sama orang lain aja susah, ya kan, apalagi kita kepikiran sampai mau kumpul-kumpul pemilu presiden permai gitu kan. Jadi dengan dibukanya sekarang ada kelonggaran 75% gitu ya. Ya, 75 ya sekarang. 75 ya kan. Ya mungkin ini perlu ada musyawarah, diskusi bagaimana untuk kedepannya gitu. So mungkin yang ada terakhir kali. What's next untuk Bapak sendiri setelah, saya nggak tahu bagaimana ADART-nya, konstitusinya, apakah boleh dipilih lagi atau enggak, but secara pribadi apa yang selanjutnya untuk Bapak, dan what's next for Permai juga, apa harapan ke depan Permai? Iya, sebenarnya secara pribadi saya pengen sudah, ya. Maksudnya sudah apa nih? Sudah nih banyak nih. Iya, sudah bergantian dong, ya kan? Bergantian dong. Ya, regenerasi gitu ya, regenerasi, ya kan? Walaupun memang ada program-program yang katakanlah belum maksimal, ya kan? Ya itu saya pikir relatif ya, karena 2 tahun ini juga pandemi kan.
ya keadaannya seperti itu karena program-program kita kan kebanyakannya tidak berdasarkan online ya. Kita online kan kayak dadakan karena ada ini akhirnya bagaimana caranya kita itu beralih ke online gitu kan. Kita banyak program yang harusnya tuh gathering ya, bertemu ya kan. Apa aja programnya tuh, kebanyakannya seperti itu. Ya harus banyak yang postpone, tertunda ya, itu karena keadaan ya, tetapi biar bagaimanapun ya waktu sudah berakhir dan saya juga kepengen istirahat. Dan saya sendiri diamanahi di ini, nggak tahu ya, saya walaupun nggak dibayar, kemarin diamanahi di IDN Global ya, ada namanya organisasi diaspora internasional, namanya tuh IDN Global, Indonesian Diaspora Network Global ya kan. Jadi salah satu eksekutif di sana lah ya, pengurus di sana ya kan, jadi koordinator salah satu bidang itu ya. Bahkan tadi sebelum sini juga saya jadi ya cara kerennya jadi narasumber ya, ada sekolah ekspor ya kan. Bagaimana saya tuh menggambarkan diaspora Indonesia yang ada di Asia Tenggara, khususnya di Brunei ya kan, seperti apa sih di sana ya kan, peluang apa, seperti produk-produk apa yang bisa dan mudah atau tidak mudah masuk Brunei kayak gitu. Nah itu saya dikasih amanah dari tahun ini sampai 2023. Jadi makanya itu juga non-profit organisasi ya, sama kayak Permed, tapi itu skupnya itu internasional dari seluruh ya global, dari seluruh 5-6 benua yang ada gitu kan. Semuanya orang diaspora Indonesia, baik yang sudah berwarga negara di sana ya, tapi kita berkumpul lah jadi di satu organisasi tersebut. Nah ya kepengen regenerasi untuk kedepannya, dan Perme harus tetap yang paling penting itu adalah netralitas ya kan, karena netralitas itu ini akan terjadi, akan diuji setiap 5 tahunan. Paling ininya ya, paling puncaknya gitu ya. Di situ harus betul-betul kita tuh fight ya, kita harus betul-betul jangan kiri ke kanan, harus betul-betul di tengah. Kalau presiden periode depan ini berarti ikut kena nggak dia dua? Kan dia 2022-2023. Iya, belum dong. Belum ya? Menjelang ya. Menjelang. 1 tahun kurang. 2024 nanti kan. Iya. Kan 2024 kan berarti menjelangnya nih ya. Iya, menjelang. 2022-2023 berarti. Tapi justru kan biasanya magnetnya tuh 2023 ya kan? Iya. 1 tahun sebelumnya. Iya. Sekarang ini udah kerasa kan? Iya. Yes. Iya. Dari situ ya. Iya. Sorry Pak, Ya, ini siap. balik ke belakang lagi. Secara pribadi, Bapak tuh orang yang benar suka organisasi atau ya baru Permai, ya karena Permai jadi ikut organisasi. Kalau saya sih memang bukan orang yang suka organisasi, terus terang. Tapi ada orang yang suka organisasi karena emang hobinya organisasi. Gitu. Saya tuh sebenarnya kalau ngomong passion nggak tahu ya, tapi intinya saya orang yang suka bermasyarakat gitu. Jadi kalau misalkan saya interaksi dengan orang ya. Iya, saya pada dasarnya passion saya di sana. Ya, saya suka bermasyarakat gitu aja. Jadi andai kata nanti saya pulang kampung misalkan ya kan, ya saya pengen bermasyarakat di sana ya kan, dengan masyarakat, maksudnya biasa gitu kan. Saya bukan orang yang berbaur ya. Saya bukan tipe orang yang menyendiri gitu kan, nggak suka gitu. Maksudnya bukan passion saya gitu kan, karena iya saya kan senengnya kadang-kadang cekikak ya kan, sama teman-teman ya kan, kumpul iya kayak gitu tuh, saya senang tuh kayak gitu tuh. Walaupun nggak ini ya, nggak tentu juntrungannya, kadang-kadang nongkrong gitu kan. Ya, intinya bermasyarakat itu aja. Saya suka. Makanya pas begitu di Permai ya cocok. Presiden Permai juga pas gitu kan. Karena itu memang dituntut, salah satu faktor yang dituntut adalah bermasyarakat kan. Guyup
kemana-mana. Hobinya tersalurkan. Hobinya tersalurkan. Memang harus orang seperti itu ya. Walaupun secara kriteria ya kan memenuhi kriteria atau enggak ya kan, tapi kan saya pikir bermasyarakat kan nggak ada syarat khusus kan. Iya. Saya mau bebas bermasyarakat itu aja ya kan. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Presiden sudah hadir. Terima kasih Dr. Ayub sudah menemani saya. Luar biasa ya. Iya. Saya suka. Betul. Obrolan santai antara kita bertiga. Terima kasih Pak Presiden sudah hadir mewakili Permai tentunya. Ya, silakan di subscribe, silakan di komen. Oh iya, untuk masuk Permai itu gampang banget ya Pak ya? Gampang banget. Ya, mungkin Pak Doni tahu karena Pak Doni adalah ketua, salah satu ya, sorry saya sebutin sini. Pak Doni adalah salah satu ketua bidang, yaitu bidang media Permai. Jadi beliau adalah yang tahu bagaimana mendaftar atau supaya terekod di dalam keanggotaan Permai. Bagaimana Pak Doni? Ya nanti basically hubungin aja, nanti kita akan tulis nama-namanya di bawah yang bisa dihubungin, kontaknya juga, cukup mendaftar aja namanya dan kalau jadi anggotanya ada dua ya Pak ya, ada yang berbayar ada juga yang tidak berbayar, tapi tentunya kita menganjurkan untuk menjadi anggota berbayar karena dengan uang iuran itu digunakan untuk balik lagi untuk keperluan Permai, untuk membiayai kegiatan-kegiatan Permai, dan biayanya juga nggak terlalu berat itu. Untuk yang jadi di Permai sendiri ada dua model keanggotaan. Yang pertama adalah pribadi, persendirian, dan juga ada yang keluarga. Kalau yang sendiri itu per tahunnya adalah 10 ringgit Brunei, dan untuk keluarga berapapun jumlah keluarga Anda jumlahnya 30 ringgit Brunei per tahun. Jadi cukup dengan itu, kegiatannya banyak, baik itu kegiatan keolahragaan, kegiatan kewirausahaan, kegiatan keagamaan, kegiatan anak-anak dan juga anak muda, segala macamnya banyak. Ada kegiatan lingkungan juga, Permai Green Club, dan segala macamnya banyak sekali yang bisa diikutin, banyak sekali kegiatan. Kalau mau diikutin tiap minggu ada kegiatan ya Pak ya. Yeah. Dan it's depend on basically terserah Anda mau ngikutin yang mana gitu, tergantung minatnya. Itu aja untuk kali ini. Terima kasih banyak Pak Presiden sudah hadir. Iya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Dr. Ayub sudah menemani sekali lagi menemani pembicara kita dengan Pak Presiden. Iya. Jadi selanjutnya terima kasih, kita tunggu lagi. Boleh ngomong ya sebenarnya? Iya. Ya, kita di visi misi Permai ya, yang tertulis kalau tidak salah kita juga ingin supaya orang yang masuk itu di Permai itu ada membawa hal positif gitu ya. Nah itulah salah satu visi misi kita ya. Jadi makanya kita itu sebanyak mungkin bagaimana cara itu menciptakan kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Karena kita kepengen orang yang masuk ke Permai bukan nggak ada perubahan ya kan. Mesti ada perubahan yang positif ya kan. Apapun itu ya kan. Entah itu di bidang agama kan, entah itu di bidang kesehatan kah, olahraga kah, atau lingkungan ya kan. Apapun itu ya kan. Atau bidang kekeluargaan ya kan. Kita mau, dan itu tertulis ya, supaya orang itu berubah jadi positif ya. Oleh karena itu rasanya tidak salah ya kalau kita sebagai organisasi non profit kemudian kita itu ingin kontribusi ya kan, bersama ya kan, walaupun itu 10 ringgit ya kan untuk satu orang atau setahun ya kan, ataupun per keluarga ya 30 ya, saya pikir itu apa ya bahasa Inggrisnya worthy gitu ya. Nah itu ya karena ya akan balik lagi ya kan. Dan juga kalau misalkan ada yang tertimpa musibah gitu ya, contohnya ya kita bagaimana caranya kita supaya hadir ya kan di sana ya, walaupun tidak banyak ya yang akan kita bawa ya kan, tetapi kehadiran sebagai kita sahabat ya kan di Permai persahabatan ya kan, ya kita akan laksanakan itu, dan itu kita melaksanakannya itu dari dulu dan rutin sekali ya kan. Berapapun yang kita punya, biasanya kita dari kas ya, uang kas kita hadir ya, pengurus Permai atau perwakilannya tuh hadir ke sana ya kan.
Begitu juga kalau misalkan ada yang dikasih sukacita, misalkan punya baby gitu ya. Nah, kita juga perwakilan dari bidang kekeluargaan, sosial kekeluargaan hadir ke sana untuk sekedar apa ya? Ya kita turut bersukacita gitu kan, dengan ya membawa seadanya dari Permai gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi saya berharap semua tetap ayo kita sama-sama. Permai ini punya kita kok, ya kan. Permai adalah punya masyarakat Indonesia yang ada di Brunei Darussalam, ya kan. Jadi kalau bukan kita ya siapa lagi kan gitu. Kita tidak semua seharusnya merasa memiliki Permai gitu, ya kan. Bukan hanya siapa-siapa saja, jadi semuanya gitu kan. Makanya kita mau Permai itu dan Permai untuk melaksanakan hal-hal yang positif itu yaitu tempatnya salah satunya gitu. Dan kita mengadakan kegiatan yang kita harus berizin ke kepolisian, ke kementerian ini, itu alhamdulillah selama ini kita ya karena kita patuh, ya kan, patuh administratif juga ke ini akhirnya dimudahkan gitu kan. Jadi kegiatan-kegiatan kita juga kita menghindari kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip ilegal gitu ya, tidak out of record gitu kan. Kita berusaha untuk meminimas dan sudah seharusnya kita itu mengikuti peraturan yang ada, ya kan. Walaupun misalkan hal yang sangat remeh-temeh katakanlah ya, seperti yang Pak Dr. Ayub tanya, ya kan, misalkan kita mengadain acara farewell, ya kan, ya itu juga kita sebagai pengurus sampai pimpinan Permai harus mengkonsultasikan kepada pihak yang berwenang juga, ya kan. Even acara farewell juga saya harus berkonsultasi ke pihak kepolisian, ya kan, bahwa kami mau mengadakan ini, ya kan, oke atau tidak oke, ya kan. Kalau tidak oke, ya alternatifnya tuh harus kita cari gitu kan. Jadi kita bukan hanya ayo kita ngadain, tidak, ya kan. Walaupun acara yang sesimpel itu, ya kan. Nah, ya. Jadi sekali lagi Permai adalah milik bersama. Ayo kita sama-sama untuk melestarikan, ya kan, membawa Permai untuk ya ini sebagai wadah kita kok, sebagai orang yang ada di sini, sebagai diaspora Indonesia yang ada di Brunei Darussalam untuk beraktivitas. Semua aktivitasnya adalah positif, insya Allah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Doni juga. Terima kasih Dr. Ayub, ya kan, luar biasa. Terima kasih buat ngobrol-ngobrol, masih banyak waktu. Terima kasih. Tapi kita akhiri dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.